siang untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Guru sudah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Hari ini saya mau berbagi tentang pola berpikir bertumbuh. Materi ini saya dapat pada saat saya mengikuti pelatihan bersama dengan BDPK. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluar. Ini kata Pak Profesor Abdul Mukti, Mendikbud Republik Indonesia. Lanjut. Oke, yang pertama konsep pola pikir bertumbuh. Pola berpikir adalah segalanya. Pola berpikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi kalau pola berpikir kita baik, maka pasti kita akan ambil tindakan sesuai dengan pola pikir yang kita lakukan, dan pastinya pola pikir yang kita pikir, dan pastinya ada hasil yang baik karena kita sudah berpikir yang baik dari awal. Tindakan juga kita ambil sesuai dengan pola pikir kita, dan hasilnya pasti mendapat hasil yang terbaik. Lanjut. Pola pikir lebih penting dari keterampilan. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan dan alat, serta pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah, serta berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jadi kalau pola pikir kita sudah baik, pasti keterampilan juga mengikuti. Jadi kalau pola pikir kita maju ke depan, pasti keterampilan mengikuti. Pasti kita juga berusaha mencari tahu keterampilan apa yang bisa mencari keterampilan untuk bisa memfasilitasi pola pikir yang sedang kita pikirkan. Lanjut. Mengapa manusia berbeda-beda? Nah, pola pikir atau mindset kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, manusia itu berbeda-beda karena pola pikir. Jadi pasti Teacher Rona punya pola pikir beda dengan Teacher Keti, Teacher Sari punya pola pikir juga beda dengan Teacher Asti. Tapi pasti kalau seandainya ada kegiatan atau ada tujuan ke depan di antara 4 orang ini, tujuannya satu, pasti nantinya pola pikir akan sama. Kalau kita sama-sama mau untuk berusaha atau berubah. Lanjut. Jenis-jenis dari pola growth mindset atau fixed mindset. Untuk growth mindset itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan fixed mindset itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa dirubah. Oke, pola pikir tetap vs pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap itu dia biasanya menghindar, kemudian dia cepat menyerah, berpikir kalau saya buat ini nanti mubasir atau tidak ada guna, terus dia ada serangan dan merasa terancam. Itu pola pikir tetap. Tapi kalau pola pikir bertumbuh itu dia menerima, terus dia bertahan, cari peluang, informasi, terus dia dapat mencari inspirasi untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, di sini saya mau minta kepada teman-teman untuk mengisi sticky note yang ada di depan saya. Kira-kira teman-teman punya pola pikir yang sekarang itu ada di pola pikir tetap atau ada di pola pikir bertumbuh. Setelah teman-teman menulis, boleh ditempelkan di papan di depan. Silakan. Saya berikan waktu 5 menit. Punya satu saja. Dua.
Oke, baik. Di sini teman-teman sudah mengisi, ada yang mengisi tentang pola pikir tetap. Posisinya sekarang ada di pola pikir tetap. Harus berani keluar dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Ada juga yang menulis masih ada pada pola pikir tetap karena banyak menghindar dan lebih mudah menyerah. Terus tapi di satu sisi mau berubah untuk hal-hal yang harus dirubah. Yang berikut ada juga pola pikir bertumbuh karena mau berubah dari hal yang tidak bisa menjadi bisa. Terus ada yang di grow mindset, terus belajar, pasti bisa, tetap semangat. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Kita lanjut lagi pada materi berikut. Oke, dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir tetap itu belajar dari mengenal suara pola pikir tetap. Jadi kalau pola pikir tetap itu dia selalu memberikan suara yang menimbulkan kekhawatiran. Jadi dalam menghadapi tantangan itu selalu merasa kesulitan. Dia takut tidak bisa, takut salah, terus takut, pokoknya dia selalu takut dan tidak mau berubah. Itu di pola pikir tetap. Nah, untuk pola pikir bertumbuh selalu berbicara kembali dengan suara pola pikir bertumbuh dan menimbulkan optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi dia selalu semangat untuk mau menghadapi tantangan dan kesulitan yang ia hadapi dan melakukan aksi sesuai dengan pola pikir bertumbuh. Oke. Di sini ada contoh suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Saya bisa minta satu orang bacakan untuk pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ada yang bisa bantu baca? Pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Oke. Dari kalimat yang pertama, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Teacher Janet bisa contohkan mungkin gagal dalam hal apa, terus tidak mampu, terus suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lagi untuk mencoba lagi. Kalau ini dalam suara pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Contohnya kayak mengerjakan ujian, tidak mampunya karena tidak belajar, makanya dia gagal. Kalau suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Itu berarti kalau ujian diusahakan sebelumnya itu ya belajar. Oke, terima kasih Teacher Janet. Oke, yang berikut, yang kedua, ada yang mau bacakan terus berikan contoh? Teacher Rona. Baik, terima kasih. Suara pola pikir tetap, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar. Contohnya ketika dikasih kesempatan untuk mengikuti lomba best practice, itu saya menolak karena memang sesuatu yang menurut saya tidak mampu, dan saya sudah berpikir bahwa risiko gagal itu pasti akan ada dan itu besar. Lalu di suara pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Kembali sekalipun berpikir bahwa itu pasti gagal, tapi tetap menerima dan melakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Teacher Rona. Yang berikut, yang ketiga, ada yang mau kasih contoh, sekalian baca. Oke, Miss Ria. Suara pola pikir tetap, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Yang suara pola pikir bertumbuh,
kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Kalau yang contoh dari kesalahan menuju kelemahan saya itu kesalahan menunjukkan kelemahan saya. Kalau ditunjuk jadi MC saya dulu. Contohnya seperti itu. Maksudnya ditunjuk ini jadi MC, sering bilang saya tidak bisa begitu, tapi seiring berjalannya waktu dengan proses, dengan dorongan, dengan teacher yang lain, ternyata saya mampu untuk bisa menjalankan tugas dari teacher. Karena menjaga nama baik. Iya. Terus kesalahan merupakan sebuah proses belajar. Itu dari proses belajar yang dari MC itu akhirnya saya meyakinkan diri untuk terus belajar bahwa saya pasti bisa dengan ini support dari teman-teman guru. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ini maju dan berproses jadi MC di Oke, terima kasih Miss Lia. Yang berikut ada lagi yang ini. Teacher Aldi. Suara pola pikir tetap. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Contohnya, misalnya bakat yang beta punya cuma bisa di drum band. Biasa mau buat hal-hal yang lain lagi. Jadi misalnya kayak ada pekerjaan, misalnya menonton di drum band, seperti kadang-kadang kalau ada kegiatan, acara yang lain juga minta untuk mimpin acara. Tapi beta cuma bilang, next. Tapi karena ada dorongan yang lain juga, beta mau belajar. Bukan cuma di drum band saja, itu sudah termasuk dalam suara pola pikir bertumbuh. Bukan cuma hanya monoton di satu saat. Kalau bisa yang lain, kenapa harus satu saja? Oke, terima kasih. Yang terakhir saya diminta suster. Yang terakhir suster. Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Ini sulit untuk dikasih contoh. Kecerdasan kemampuan segalanya menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Oh ya, ini terjadi juga pola pikir tetap ini, minta maaf kalau karena di sekolah saya ini saya kadang-kadang terapkan di guru-guru ketika saya harus mengambil seorang guru, seorang suster untuk menjadi guru. Saya lihat kadang-kadang saya lihat ini kecerdasan dan kemampuan. Tetapi setelah itu saya masuk di pola pikir bertumbuh, yaitu belajar dan berusaha menjadi faktor yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Ini saya berbagi pengalaman ketika sekolah kami di Ruteng, bahwa ada guru kami yang kepala sekolah di sana harus pindah ke luar negeri. Mereka meminta bahwa harus ada pengganti di sana, dan mereka meminta saya untuk memberikan nama-nama yang mungkin menurut saya bisa memimpin sekolah di sana. Dan itu waktu itu saya hanya lihatnya yang bagian ini, kecerdasan dan kemampuan seorang guru yang selama ini bersama saya, yang mana saya lihat bahwa dia bisa. Tetapi setelah saya rapat guru, mendengar masukan-masukan dari guru-guru yang lain, dari para suster yang lain, akhirnya pola pikir saya juga berubah bahwa untuk memimpin sebuah sekolah bukan hanya membutuhkan kemampuan dan kecerdasan, tetapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Terima kasih suster pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah baca, sekaligus memberikan contoh sesuai dengan pengalaman pribadi. Lanjut, intervensi pola pikir. Riset yang dilakukan di The Project of Education Research Girls menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi ini menjadi alternatif dari intervensi yang dikenal dengan the sense of purpose intervention. Oke, prosedur intervensi pola pikir. Yang pertama itu saya melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Ada yang bisa contohkan
saat melihat anak-anak menyerah, apa dorongan yang kita buat? Ada yang bisa contohkan teman-teman? Motivasi apa yang kita kasih untuk anak-anak atau kata-kata positif apa yang kita kasih saat anak-anak mau menyerah? Kasih semangat. Ada yang mau kasih contoh? Contoh di Komang. Oke. Kalau mau berusaha kan dia pasti bilang saya Komang tidak bisa, tapi kita kasih kesempatan untuk dia mencoba tanpa membantu. Terus kasih kata positif, Komang bisa dan ajak seperti kata itu juga ajak teman-teman untuk ikut kasih kata positif. Terima kasih Teacher Nona. Yang berikut, pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri ujian proses karena telah mau berusaha. Ada yang mau kasih contoh ujian proses? Misalnya kalau anak itu misalnya contohnya nanti bisa buat apa, bangunan rumah atau kebun dari balok, kalau dia mampu, kamu hebat sekali karena sudah buat rumah mini sesuai imajinasi. Jadi intinya proses pujian yang telah dia lakukan supaya dia tahu, oh ternyata saya dipuji karena saya melakukan ini, seperti itu. Karena kadang-kadang kan kebanyakan dari kita cuma bilang good job atau nice, tapi tidak mengetahui kenapa kita puji dia. Jadi memang harus pujian proses yang diberikan kepada anak. Baik, terima kasih Teacher Sari. Menangkap dari Teacher Sari, berarti pujian proses itu kita harus berikan, diperjelas apa yang anak-anak buat. Jadi hanya jujur kalau saya di kelas hanya tepuk hebat untuk semua, tidak langsung menjurus si anak. Iya, anak ini sebenarnya bisa apa? Teacher Keti hanya bilang tepuk hebat untuk contohnya Edward, tapi tidak kasih tahu kalau Edward bisa apa. Jadi Edward sebenarnya bingung, sebenarnya Teacher Keti kasih tepuk hebat ini untuk apa? Untuk saya ini, saya hebat di bagian mana? Terima kasih Teacher Sari. Yang berikut, poin yang ketiga, lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Ada yang bisa contohkan? Lalu jelaskan kepada murid tersebut. Berarti kayaknya seperti yang tadi saya jelaskan kepada murid, apa kalau kita berikan ujian Edward hebat karena apa? Contohnya, iya, Edward hebat karena bisa ikat tali sepatu, Edward hebat karena bisa makan sendiri. Jadi dia langsung tahu, paham tujuan dari Teacher Keti memuji ini apa yang dia bisa begitu. Murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Ada yang bisa kasih contoh? Jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Ada yang bisa? Atau? Jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Oke, untuk hal poin yang ini kita bisa kasih tahu ke anak-anak kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau ada anak yang dia berbuat salah, dia langsung takut. Dia takut nanti terjadi apa ke depan, mungkin Teacher marah, atau kalau dia buat salah mungkin teman-teman bisa bully dia karena dia punya hasil gambar mungkin kurang bagus. Itu yang anak-anak selalu pikirkan. Nah, di sini tugas kita sebagai guru, kita memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, karena anak-anak pada saat anak-anak berbuat salah itu anak-anak bisa belajar untuk berkembang dan bisa belajar untuk membuat dari yang tidak baik menjadi yang baik. Lanjut. Oke, mengapa kita perlu memiliki pola pikir bertumbuh? Ada yang bisa kasih jawaban? Mengapa kita perlu memiliki pola pikir bertumbuh? Bisa cari? Agar kita bisa berkembang. Itu juga bisa berkembang.
terdiri dari beberapa miliar ya. Semakin besar sel-sel itu kan rontokan tidak pernah distimulasi. Nah, begitu juga dengan kita. Dan justru terkadang kita tuh yang sering membatasi diri kita. Sebenarnya kita memiliki itu kemampuan, hanya terkadang fixed mindset yang kita miliki itu yang membuat kita tidak berkembang seperti itu. Contohnya dengan hal-hal yang konkret yang tadi teman-teman sampaikan itu. Tapi kalau kita memiliki, kita belajar untuk memiliki growth mindset, memang growth mindset harus belajar teacher. Karena terkadang kita refleks karena sudah terpola dalam diri kita. Mau melakukan sesuatu takut salah. Ada sebenarnya kita memiliki kemampuan, hanya kita yang tidak percaya diri. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar untuk memiliki pola pikir bertumbuh. Belajarnya bagaimana ya? Harus belajar lewat buku, lewat kehidupan, lewat kitab dan sebagainya seperti itu. Kalau kita sanggup pakai sangat banyak, sangat luas. Makanya oleh sebab itu kita perlu memiliki itu pola pikir bertumbuh. Baik kita sebagai guru di dalam kelas maupun kita sebagai pribadi, person seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Teacher Sari. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Pola pikir bertumbuh. Masih ada? Tidak ada lagi. Oke, lanjut. Oke, kita masuk dalam komunitas belajar. Komunitas belajar itu, membangun komunitas belajar merupakan fondasi utama untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh di sekolah yang terdiri dari beberapa macam hubungan, yaitu hubungan murid dengan guru, hubungan guru dengan orang tua, serta hubungan guru dengan guru. Hubungan guru dan murid adalah sangat penting sebab ini adalah proses awal dari pembentukan pola pikir bertumbuh di dalam kelas. Jadi guru itu dia yang ada di tengah. Jadi dia di sekolah berhubungan dengan orang tua, kemudian berhubungan dengan murid dan juga berhubungan dengan kolega atau dengan orang-orang yang seperti pihak-pihak yang diajak kerjasama dari sekolah seperti kampus Unana atau IAKN atau tempat-tempat lain pada saat anak-anak outing bersama dengan guru. Lanjut, hubungan antara guru dan murid. Nah, murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Nah, kalau untuk poin yang ini, murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Nah, saya kasih contoh, anak-anak saya di kelas itu, kalau sebenarnya kayak Teacher Katie lihat komangnya, sebenarnya komangnya dia bisa, tapi karena sebelum melakukan kegiatan dia pasti sudah bilang, Teacher komang tidak bisa, komang tidak bisa. Tapi sebenarnya Teacher Katie lihat dan yakin bahwa komang ini sebenarnya bisa. Jadi dia hanya butuh motivasi saja supaya dia menjadi percaya diri untuk mau melakukan kegiatan. Terus yang berikut, murid menghormati dan menyukai gurunya. Nah, ini murid menghormati dan menyukai gurunya itu tergantung dari gurunya. Kalau gurunya juga menghormati dia, menyayangi dia, pasti muridnya juga akan menghormati dan menyukai gurunya. Kemudian murid mau meminta masukan dari gurunya. Nah, ketika murid mau meminta masukan dari gurunya, itu artinya komunikasi antara guru dan murid juga harus dijaga supaya pada saat anak-anak mau bertanya atau mau meminta masukan, anak-anak percaya diri dan mau untuk bertanya kepada gurunya. Kemudian murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Ini artinya pada saat anak-anak berproses, guru harus menjelaskan kepada anak-anak bahwa nilai itu tidak penting, tapi proses untuk anak-anak mau melakukan kegiatan yang kita buat itu lebih penting. Jadi anak-anak mau saja itu sudah kalau saya di kelas anak-anak mau saja itu teacher itu sudah kasih bintang 2 atau bintang 3. Mau dan melakukan itu sudah bintang 3 dan bintang 4. Kalau dia punya hasil sempurna baru bintang 4. Oke. Terus murid merasa aman dengan gurunya. Nah, ini murid merasa aman dengan gurunya berarti gurunya harus
mau merasa aman, kira-kira gurunya harus apa ya? Menciptakan rasa aman. Oke, menciptakan rasa aman, terus memberikan pelukan, terus iya, terus lingkungan yang nyaman, lingkungan yang nyaman mainan yang banyak. supaya anak-anak nyaman. Oke, lanjut Teacher Asti. Oke, ujian pribadi vs ujian proses. Cara guru memberikan pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dua pujian berikut ini ternyata memberi dampak yang sangat berlawanan. Kamu pasti pintar, itu pujian pribadi. Kamu pasti sudah bekerja keras, itu pujian proses. Nah, untuk kamu pasti pintar pujian pribadi itu seperti yang kita langsung kasih ke anak-anak, kalau ya anak-anak bisa menulis dengan rapi atau bisa mewarnai dengan tidak melewati garis, kita langsung bilang, wah Rizlia hebat, wah Cernaldi hebat, itu pujian pribadi. Sedangkan kalau memberikan pujian proses itu artinya pada saat anak-anak belajar sementara mewarnai, itu kita sudah berikan pujian pada saat anak-anak mau mewarnai gambar pada saat kegiatan pembelajaran mewarnai. Itu teacher Nuna sering ujian proses tuh. Terima kasih sudah membantu. Teacher Nuna sering ucap ujian proses. Kalau misalnya di sini. Oke, mungkin Teacher Sari mau menambahkan tentang ujian proses. Oke. Lanjut Teacher Sari, Teacher Asti. Oke. Kita akan lihat perbedaan antara pujian pribadi dengan pujian proses. Nah, yang pertama, kamu memang berbakat dalam matematika. Itu untuk anak langsung, pribadi langsung. Kalau proses itu, kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Itu pujian proses. Kemudian, kamu pintar sekali, itu pujian pribadi. Sedangkan untuk proses itu kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Kemudian yang berikut, kamu anak yang baik, itu pujian pribadi. Pujian proses itu kamu patut diapresiasi untuk usahamu yang sangat baik. Kemudian pujian pribadi, wow kamu seorang seniman yang luar biasa. Pujian proses itu kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukismu selama ini. Kemudian pujian pribadi lagi, kamu memang terlahir menjadi seorang penulis. Dan pujian proses, kamu mampu memilih kata-kata yang sangat baik dalam tulisanmu. Oke, kita lanjut pada the power of yet. Penambahan kata yet dalam sebuah kalimat negatif ternyata mampu mengubah maknanya dari tidak menjadi belum, sehingga terbuka peluang untuk mencoba lagi dan meraih sukses. Inilah prinsip utama pola pikir bertumbuh yang sangat berlawanan dengan prinsip time of now yang menutup peluang untuk mencoba lagi sehingga mendorong terbentuknya pola pikir kita. Lanjut, peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Surface learning berpindah dari surface learning ibarat pula dari zona nyaman yang harus melewati zona ketakutan agar bisa masuk ke deep learning, yaitu zona pembelajaran. Oleh karena itu, mindset dibutuhkan agar bisa menghilangkan rasa takut untuk berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan kesulitan. Oke, kita akan lihat pembelajaran mendalam itu dia ada pada dimensi profil lulusan, yaitu ada 8 dimensi, 3 prinsip, 3 pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital, peran pola pikir bertumbuh, penggunaan model untuk praktik pedagogis itu penggunaan model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang kontekstual, kolaboratif, serta eksplorasi. Banyak ide-ide pasti akan sering berhadapan dengan berbagai hambatan.
pola pikir lingkungan pembelajaran itu pengembangan budaya belajar dan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Kemitraan pembelajaran itu pembentukan kemitraan lewat hubungan yang kuat antara guru dan murid, guru dan orang tua serta guru dan guru. Kemudian pemanfaatan digital itu pemanfaatan media digital sangat menentukan digital mindset agar terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak harus bersaing tapi harus berkolaborasi karena bisa saling memperkuat. Kemudian pengalaman belajar itu ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Memahami itu dalam proses memahami murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan sehingga membutuhkan pola pikir bertumbuh. Terus mengaplikasi itu dalam hal ini pengenalan kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan. Kemudian merefleksi dalam hal ini pada pola pikir bertumbuh sangat besar sebab murid akan diajar untuk memahami apa tujuan dari pembelajaran. Kemudian prinsip pembelajaran itu ada berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Lanjut lagi. Profil kelulusan itu ada kreativitas, penalaran kritis, komunikasi, kolaborasi, kemandirian, dan peran pola pikir bertumbuh. Untuk kreativitas itu dalam mengembangkan ide yang kreatif, unik, dan selalu dengan berbagai tantangan. Penalaran kritis seperti hal dengan kreativitas agar mampu berpikir kritis, komunikasi agar mampu berinteraksi dengan orang tua. Kemudian kolaborasi seperti halnya dengan komunikasi agar mampu berkolaborasi, dan kemandirian adalah salah satu ciri pola pikir bertumbuh sebab butuh keyakinan diri yang tinggi bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan dikuasai lewat proses belajar dan berusaha. Oke, demikian materi yang saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bicara ini pragmatik. Ada yang mau bertanya tentang pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh? Ya? Ada atau tidak? Karena sudah mau hadir dan mengikuti kegiatan kita pada